Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita masuk ke Al-Mabhas Ats-Tsalis Asyar, pembahasan ke-13 dari kitab Al-Khusyu' fi Shalah. Kita bacakan aja. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Aqsamun nasi fil khusyu'i fis shalah. Pembagian manusia di dalam khusyuk di dalam sholat. An-nasu yakhtalifuna fil khusyu'i fis shalah. Manusia itu berbeda-beda di dalam khusyuk di dalam sholat itu ala hasbi huduri qalbi kulli insanin, sesuai dengan hadirnya hati setiap manusia. Jadi beda-beda tingkatannya. Wa ghaflatihi, dan lalainya. Wa iqbalihi ala sholatih, dan menghadapkan hatinya itu di dalam sholatnya. Wa insirafi qalbihi an rabbihi, dan juga berpalingnya hatinya dari Tuhannya. Wal iyadzu billahi ta'ala. Jadi keadaan hati yang membedakan itu juga sebetulnya nanti keadaan fisiknya juga ya. Bener enggak dari sisi fikihnya, tapi yang disoroti di sini dari sisi hatinya. Wa nasu fil khusyu'i fi shalah ala aqsami khamsah ala nahwil ati. Manusia di dalam khusyuknya di dalam salat itu ada 5 bagian ya, sebagaimana berikut ini. Jadi al-qismul awal, bagian yang pertama, martabatul zalimi li nafsih al-mufarrid, yakni tingkatan atau martabat orang yang menzalimi dirinya sendiri ya, yang dia ya melalaikan, lalai dalam sholatnya itu. Wa huwa alladzi intaqasa, yakni orang yang dia itu kurang min wudu'iha, dari wudunya. Wudunya itu sudah sembarangan, bisa nanti ada yang nggak basah sini, nggak sah wudunya ini. Maka jangan kan bilang khusyuk, ya sah saja enggak. Limbah ngecat misalnya, kadang dibersihkannya dulu. Ada misalnya bekas catnya ya, atau bekas lem pipa dan sebagainya, kurang dari sisi itu. Wa mawaqitiha, waktu-waktunya enggak dijaga, sudah habis waktu hanya sholat. Wa hududiha, batasan-batasannya. Wa arkaniha, dan rukun-rukun sholatnya. Ini sudah kita bahas sebelumnya juga, yang kata Rasulullah, aswa'un nas sariqah, buruk-buruk manusia itu pencuri yang mencuri dari sholatnya itu. Jadi kurang dari hak-haknya itu. Ini tingkatan zalim. Sholat tapi zalim. Yang kemarin kita bahas ada, andai sholatnya seperti itu 60 tahun kadang diterima oleh Allah Ta'ala. Dari sisi fikihnya aja sudah keliru ya, nggak belajar. Ini tingkatan pertama. Kemudian al-qismus tsani, tingkatan atau bagian kedua, man yuhafizu ala mawaqitiha, orang yang dia itu menjaga waktu-waktu sholat, artinya diperhatikan betul. Wa hududiha, batasan-batasannya. Wa arkanihal zahirah, memperhatikan atau menjaga rukun-rukun yang nampak. Wa wudu'iha, wudunya dia jaga juga. Lakin qad dhayya'a mujahadata nafsihi fil waswasah, akan tetapi dia menghilangkan atau mengabaikan dari memerangi dirinya berjuang melawan was-was. Di sholat pikirannya kesana kemari, nggak ada keinginan untuk berjuang supaya berbulik pikiran itu.
Ini semua kita mungkin ya hampir bisa terjadi begitu. Saya tadi sholat zuhur atau asar gitu ya, Mbah baca undangan Pak Haji itu kan disuruh jadi saksi sekaligus disuruh ngasih tausiah nikah. Pas sholat itu kok ya keingatan itu nama calon pengantin itu Agus Sukron. Keingatan Sukron ini hampir tertawa sendiri. Ya, Sukron, nama Sukron. Terbayang kalau istrinya memanggil ini Mas Sukron. Jadi terima kasih. Jadi istrinya berterima kasih terus kepada suaminya. Nah, kan apa namanya kadang hal-hal seperti itu bisa masuk ke sholat kita itu. Istighfar, astagfirullah dalam hati juga loh. Kau mikir ke situ padahal kita sedang sholat. Nah, itu harus mujahadah memang. Ya, kita ini sadari kita berhadapan dengan Allah Ta'ala. Ketika begitu muncul segera dikembalikan. Kita sholat kok mikir begitu. Allah Ta'ala itu kan ngerti pikiran kita, sehingga yang malu itu saya ceritakan bukan bermaksud membuka aib ya. Tapi ya memang itu kondisi kita masih begitu. Kita bertahap ya, berupaya sedikit-sedikit. Dan sahabat pun kadang juga ya seperti itu. Sekali-kali tidak begitu khusyuk itu langsung sholat khusyuk terus enggak. Dan khusyuk itu juga kayak Nabi misalnya, beliau sholat mendengar anak kecil menangis, tetap baik kedengaran, ya mendengar. Kadang kemudian mendengar apa-apa gitu ada juga. Setelah mendengar beliau ringankan sholat itu. Jadi kada belawas lagi, segera cepat aja. Karena apa? Bisa jadi nanti mamanya kepikiran betul dengan bayinya yang nangis. Nah, itu hal yang biasa seperti itu. Tapi tetap tadi ya harus ada mujahadatun nafs. Harus diupayakan supaya khusyuk. Perhatian. Ini pentingnya perhatian di situ. Dan perhatian itu bisa muncul setelah kita mengkaji kan memang. Jadi setelah kita membaca mutolaah kitab ini, sholat kita insya Allah berubah. Paling tidak dari sisi upaya itu. Setelah pengajian sadar, coba aja sholat, insya Allah juga pikiran itu lebih terkontrol daripada kada suah mengaji. Walaupun mungkin yang kita kaji ini sudah sering ya kita dengar, bisa jadi begitu. Ini level kedua, kita berupaya itu. Fadzahaba ma'al wasawis wal afkar, sehingga dia sholat itu masih ada was-was dan pikiran-pikiran yang lain, tapi sibuk dia itu untuk meluruskan lagi, bebulik lagi, kembalikan lagi, bebulik muncul lagi, kembalikan lagi. Ya, sholatnya begitu. Itu bagian kedua. Ya, al-qismu tsalitsu, bagian ketiga. Ya. Salis yang ketiga. Itu man itu siapa saja. Hafadho itu menjaga. Jadi kalau hafidhu itu jagalah. Man hafadha ala hududiha, orang yang menjaga batasan-batasan sholat itu. Artinya kada dilanggarnya, entah itu waktunya, rukunnya dan sebagainya. Wa arkaniha wajahada nafsahu, dan dia berjuang melawan nafsunya fi daf'il wasawis wal afkar, untuk menolak was-was dan pikiran-pikiran lain yang melintas. Nah, bedanya dengan yang kedua tadi, fahuwa masyghulun bimujahadati aduwihi. Dia itu sibuk dengan melawan musuh-musuhnya tadi.
yakni musuh-musuh berupa waswas dan pikiran yang lain. Li'alla yusraku sholatu, agar tidak dicuri sholatnya itu. Fahuwa fi sholatin wa jihadin. Maka kondisi ketiga ini ya, kondisi dalam dia itu sholat dan dalam jihad. Jadi dua dia, sholat dan jihad. Jihad melawan nafsu. Saya mendengar ini Syekh Mutawalli Asy'arawi, dulu ulama Al-Azhar. Kata beliau, rukun Islam itu kan 5 ya. Tapi 5 ini semua bisa tercover di sholat. Kalau syahadat itu kan sekali aja kan, syahadat sudah Islam itu. Kemudian sholat, puasa ini paling kan setahun sebulan aja, puasa Ramadan yang wajib. Zakat amun ada duit, haji amun ada harta, haji amun mampu. Jadi praktis dari rukun Islam yang 5 itu cuma satu ini yang tiap hari dilakukan, sholat. Jadi kalau sholat lepas, rukun Islamnya tidak ada lagi, tidak ada terlalu lagi, kada kelihatan. Nah, makanya dalam hadis itu al-farqu bainal mu'mini wal kafiri tarkus sholat. Beda orang kafir dengan mukmin itu meninggalkan sholat, karena kalau sudah nggak sholat rukun Islamnya ini nggak kelihatan lagi mana. Syahadat tidak kelihatan, zakat kada berduit ya, puasanya kada kelihatan mana orang puasa mana kada, haji juga cuma sekali seumur hidup, jadi nggak kelihatan, nggak ada bedanya. Nah sementara sholat itu di dalamnya ada syahadat sudah. Karena sholat tanpa syahadat nggak sah. Jadi nggak ada sholat tanpa syahadat. Jadi masuk ke rukun qauli, masuk ke sholat. Jadi syahadat itu masuk ke sholat. Yang kedua puasa. Puasa kata beliau masuk ke sholat. Inti dari puasa itu kalau al-imsak, menahan diri. Jadi ketika orang sholat jadi menahan diri dari apa yang Allah haramkan. Termasuk juga tadi menahan pikiran, hawa nafsu dan sebagainya supaya kada kemana-mana. Puasa, zakat gitu juga. Kata beliau ya, zakat itu kan intinya kita memberikan sebagian apa yang Allah berikan kepada kita, kita korbankan. Sementara sholat itu paling tidak kita waktu-waktu kita sedang sibuk, sedang asik-asiknya, berikan itu untuk sholat. Kemudian haji, hadapkan hati ya, kepada seruan Allah yang labbaik Allahumma labbaik, ku penuhi seruan engkau wahai Allah, ku penuhi seruan engkau. Kata beliau begitu. Jadi luar biasanya sholat itu. Di sini dikatakan ya masyhulun bi mujahadati atuwihi. Sibuk dengan berperang melawan musuh. Supaya apa? Agar tidak dicuri musuh, salatnya itu dicuri. Jadi yang harusnya dapat 100 ini tinggal dapat 10 aja. 90-nya hilang karena apa? Tercuri oleh pikiran-pikiran tadi. Mudah-mudahan Allah berikan, jadi Allah jadikan kita, zuriat kita sebagai generasi yang menegakkan sholat dan khusyuk dalam sholatnya. Al-qismur rabi, yang keempat, bagian keempat, man idza qama ila sholah akmala huquqaha. Orang yang kalau dia itu menegakkan sholat, dia menyempurnakan hak-hak sholat, wa arkanaha, dan rukun-rukunnya, wa hududaha, ya, menyempurnakan batasannya, wa istaghraqa qalbuhu mura'ata hududiha wa huquqiha, hatinya tenggelam di dalam mura'ah, ya, memperhatikan batasan dan hak-hak sholat itu.
li'alla yudayyi'u syai'an minha, agar dia itu tidak menyia-nyiakan sesuatu atau sedikit pun dari sholat itu. Bal hamuhu kulluhu masrufun ila iqamati, bahkan himmah, perhatian terbesarnya itu semua itu ditujukan untuk sholat, menegakkan sholat itu. Kama yang bagi, sebagaimana semestinya sholat. Jadi memang bagian terbesar pikirannya ya sholat itu. Wa ikma kama yang bagi wa ikmaliha, dan bagaimana supaya sempurna sholat itu. Wa itmamiha, dan juga sempurnanya itu qad istaghraqa qalbuhu sya'na sholah, dan sesungguhnya hatinya itu tenggelam ketika sholat. Tenggelam itu artinya ya menyelam betul, memahami betul di dalam sholatnya. Wa ubudiyata rabbihi tabaraka wa ta'ala, dan ketika dia beribadah kepada Tuhannya tabaraka wa ta'ala. Jadi level keempat ini memang level sudah luar biasa ini. Ibarat full hatinya tenggelam di dalam ketaatan, kan ada lagi terpikir yang lain. Kemudian yang kelima, al-qismul khamis, man idza qama ila shalah qama ilaiha kadzalik. Siapa yang dia itu sholat, maka dia sholatnya seperti itu tadi, yang seperti yang keempat. Walakin ma'a hadza qad akhadha qalbahu, akan tetapi ya tambahannya itu adalah dia mengambil hatinya, wa wada'ahu baina yaday rabbih, ya, kemudian meletakkan hatinya di depan Tuhannya. Nadhiran biqalbihi ilaih, dia memandang dengan mata hatinya kepada Allah Ta'ala. Muraqiban lahu, merasa dekat dengan Allah, diawasi oleh Allah Ta'ala. Mumtalian min mahabbatihi wa azamatihi, hatinya itu dipenuhi dengan kecintaan dan keagungan Allah Ta'ala. Ka'annahu yarahu wa yushahiduh, seolah-olah dia itu memandang Allah dan menyaksikannya. Wa qad mahallat tilkal wasawisu wal khatirat, dan sesungguhnya waswas, wasawis jamak dari waswas, khatirat itu lintasan pikiran, itu sudah hilang, nggak ada lagi terbersit itu. Wartafa'at hijabuha bainahu wa baina rabbih, terangkat hijab antara dia dengan Tuhannya. Fahadza bainahu wa baina ghairihi fi shalah afdal wa a'zam mimma bainas sama'i wal ardh. Maka kondisi seperti ini antara dia dengan selainnya di dalam sholatnya itu dia lebih utama, lebih mulia dari apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Wa hadza fi sholatihi masyghulun bi rabbih azza wa jalla. Dia di dalam sholatnya sibuk dengan Tuhannya, qarirul ain bihi. Dia kesenangannya itu ya, hiburannya adalah dengan sholat itu. Ini level paling tinggi begitu. Nah, kita ini bisa mengukur diri kita level mana. Mudah-mudahan level pertama janganlah. Ya, minimal sah kita ini. Makanya kata musannif, fal qismul awal mu'aqibun. Bagian pertama ini akan kena sanksi, akan kena siksaan. Sholat nggak diperhatikan sah nggaknya, wudhu nggak bener. Bahkan di dalam hadis itu orang yang bekamih sembarangan kada diperhatikan itu termasuk dapat siksa kubur. Karena apa? Dengan itu dia sholatnya nggak sah. Wasani muhasabun, yang kedua itu akan kena hisab. Wasalis mukaffarun anhu, yang ketiga itu akan ditutupi
kesalahannya. Warabi' musabun, yang keempat itu akan diberikan pahala. Wal khamis muqarrabun min rabbih, yang kelima itu orang yang didekatkan kepada Tuhannya.